Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang di akun YouTube terbaru saya. Nah, terkait viralnya video TikTok saya yang membahas tentang pendaftaran CPNS khusus lulusan SMK dan SMA sederajat yang banyak banget mengundang pertanyaan dan ada juga yang minta dibuatin akun YouTube. Nah, jadi saya memutuskan untuk membuat akun YouTube saja. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang informasi, formasi, dan persyaratan secara umum dan secara dasar-dasarnya saja. Nah, jadi untuk itu teman-teman semua terus ikuti video ini, terus pantau video ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari saya. Dan jika teman-teman merasa video ini berguna, teman-teman jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman Anda yang lain juga mengetahui tentang informasi ini. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang informasi, formasi, dan persyaratan pendaftaran CPNS khusus lulusan SMK dan SMA sederajat. Yang pertama kita akan membahas tentang informasi. Nah, jadi pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka pada bulan Maret mendatang nanti. Nah, karena pada tahun 2020 pendaftaran CPNS tidak dibuka karena adanya COVID-19, maka di tahun 2021 bulan Maret nanti, kuota penerimaan CPNS meningkat sampai 2000 kuota CPNS per formasinya. Tentunya ini merupakan suatu kesempatan besar bagi teman-teman semua yang ingin menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Nah, teman-teman jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Karena tahun sebelumnya tidak dibuka pendaftaran, tentunya di tahun ini akan menjadi suatu kesempatan besar karena penerimaannya bisa dikatakan sampai double. Nah, buat teman-teman di TikTok yang banyak bertanya tentang gimana link pendaftarannya, nah untuk saat ini link pendaftarannya belum dibuka teman-teman. Mungkin pihak pemerintah akan mengeluarkan link itu di akhir bulan Februari atau menjelang bulan Maret nanti. Nah, buat teman-teman, untuk itu tidak salah kita mempersiapkannya mulai dari sekarang, ya kan? Nah, jadi saran saya buat teman-teman itu rajin-rajinlah mencari informasi tentang CPNS, baik itu tentang formasinya, tentang syaratnya, dan tentang kapan dibukanya. Pokoknya teman-teman jangan sampai kalah update sama teman-teman yang lainnya. Oke? Dan yang kedua kita akan bahas tentang formasi. Nah, bagi informasi ini juga banyak sekali mengundang pertanyaan bagi teman-teman semua. Nah, Kak, aku lulusan SMA, bisa nggak sih mendaftar CPNS? Kak, aku lulusan SMA jurusan akuntansi, cocoknya ngambil formasi apa? Kak, aku lulusan SMK Tata Boga, bisa nggak sih daftar CPNS? Buat teman-teman semua, apapun jurusan kalian, apapun sekolah kalian, asal kalian memiliki ijazah SMA atau SMK, kalian bisa mendaftar CPNS. Tapi kalian tetap harus menyesuaikan formasi kalian dengan jurusan kalian sebelumnya. Oke, seterusnya saya akan membahas tentang formasi-formasi apa saja yang dibuka khusus lulusan SMK dan SMA sederajat. Yang pertama ada formasi Kemenkumham, di mana formasi ini yang membuka lowongan CPNS terbesar pada periode sebelumnya. Nah, dengan syarat peserta yaitu lulusan SMK atau SMA sederajat. Menurut data Kemenkumham di tahun 2019 ada 3.532 peserta yang diterima pada formasi ini lulusan SMA. Nah, bayangkan sedangkan pada tahun yang lalu peserta yang diterima sampai 3.500-an. Nah, kalau misalnya di tahun 2020 tidak dibuka, mungkin di tahun 2021 kan banyak yang bilang ini double ya kan. Mungkin di tahun 2021 peserta yang diterima sampai 7.000-an atau bahkan 6.000-an. Nah, tentunya ini merupakan suatu kesempatan banget buat kita teman-teman. Jadi tolong banget jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini. Dan yang kedua ada formasi Kejaksaan Agung. Nah, total lowongan pada formasi ini yang diterima pada tahun 2019 yang lalu ada 2.000 peserta. Dan yang ketiga ada formasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dan yang keempat ada Kementerian Pertanian atau Kementan.
Yang kelima ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Nah, pada instansi ini terdapat 11 formasi yang masing-masing terbagi ke dalam 3 jabatan. Nah, yakni yang pertama ada Pengadministrasian Keuangan sebanyak 3 formasi, dan yang kedua ada Teknis Laboratorium sebanyak 2 formasi, dan yang ketiga ada Teknis Pemetaan dan Penggambaran sebanyak 6 formasi. Dan ada pun formasi yang keenam, yang terakhir maksud saya, yaitu Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, di mana pada tahun 2019 yang lalu, formasi ini menerima 200 lulusan SMK atau SMA sederajat yang menjadi CPNS untuk mengisi posisi Pranata Komputer Pelaksanaan Pemula pada Subdirektorat Liaison dan Direktorat Kerjasama Internasional, Deputi di bidang intelijen luar negeri. Nah, saya punya tips untuk memilih formasi agar lolos tes CPNS. Adapun yang pertama yaitu pemilihan lokasi, pilih di bagian Pemda atau Pemrod, Pemkot atau Pemkab. Nah, yang kedua, pilih di kota atau kabupaten kecil yang jauh dari kota-kota besar. Nah, yang ketiga, pilih formasi yang sepi pelamar. Nah, itu adalah tips-tips dari saya agar bisa diterima saat tes CPNS nanti. Nah, adapun yang terakhir kita akan membahas tentang syarat. Syaratnya yang pertama itu adalah WNI. Nah, dapat dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk atau terdapat pada sensus penduduk ya. Kemudian yang kedua, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Nah, saat mendaftar atau disesuaikan dengan instansi yang dituju. Kemudian yang kedua, tidak pernah terlibat pidana atau kejahatan. Oke, yang keempat, tidak sedang menjabat sebagai PNS, CPNS, TNI, Polri atau penjabat pengabdi negara lainnya. Dan adapun yang kelima, tidak pernah di PHK atau diberhentikan secara tidak hormat oleh perusahaan ataupun perkantoran. Nah, yang keenam, memiliki kualifikasi dan latar pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dipilih. Nah, maksudnya formasi yang Anda pilih harus sesuai dengan dengan pendidikan Anda. Tapi bukan berarti yang jurusan tata boga atau jurusan yang lainnya tidak bisa ikut ini ya. Tetap bisa, tapi teman-teman juga harus memperhatikan di mana formasi yang lebih mendekati dengan jurusan Anda sebelumnya. Oke, yang syarat yang ketujuh adalah sehat jasmani dan rohani. Tentunya teman-teman juga harus sehat ya, jangan sakit-sakitan karena nanti pada saat pelamaran banyak banget tes-tes yang akan dilalui. Dan yang kedelapan, siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pada saat nanti teman-teman sudah lulus kan, sudah sah menjadi CPNS, jadi teman-teman itu harus siap ditempatkan di mana saja oleh pihak pemerintah, baik itu dari Sabang sampai Merauke, baik dari Aceh maupun di Papua. Pokoknya teman-teman semua harus siap ditempatkan di mana saja. Dan biasanya teman-teman tidak bisa minta dipindah tugaskan sesuai dengan permintaan teman-teman. Pokoknya teman-teman harus siap mengabdi lah minimal selama 1 atau 2 tahun. Dan yang terakhir, persyaratan lain ditentukan dan disesuaikan dengan formasi yang teman-teman pilih. Oke, jadi karena kita sudah selesai membahas tentang ini, jadi saya harap teman-teman semua jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak mencoba kesempatan ini. Teman-teman benar-benar harus mencoba ya. Kita sama-sama berusaha dengan tentunya banyak mencari pengetahuan, banyak mencari informasi, dan tentunya teman-teman jangan lupa berdoa. Oke, saya punya link yang membahas tentang soal-soal CPNS. Nah, dan link itu saya letakkan di bio Instagram saya, Putri Italis. Teman-teman bisa cek, bisa lihat di situ. Dan di video selanjutnya saya akan membahas tentang soal-soal itu satu persatu. Saya juga perlu belajar ya kan, biar nanti saya bisa berbagi sama teman-teman semua. Oke, untuk itu teman-teman jangan lupa klik tombolnya. Pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi-informasi dari saya, biar kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama sharing informasi mengenai CPNS ini, dan kita bisa sama-sama mencoba. Dan nantinya kalau misalkan teman-teman lulus dan sah menjadi CPNS, teman-teman jangan lupa kepada saya, teman-teman jangan lupa kasih tahu saya kalau teman-teman
lulus jadi CPNS, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri saya karena saya bisa membagi informasi dan pengetahuan tentang CPNS ini kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia dan stay tune pada video ini, dan teman-teman yang sudah sukarela untuk membagi dan mengkomen, like video ini, itu tentunya suatu kesenangan bagi diri saya. Oke, saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.